Mana kamu di sini? Fans MU yang masih mendukung Jadon Sancho berhak balik ke Manchester United kalau dia juara Liga Champions. Mana sini ngomong sama kardus sebelah saya tuh. Ya kan? Main juga gak bagus-bagus amat, digede-gedein. Ya udah sih, lepas aja. Selamat ya Madrid, bikin kita bangga. Akhirnya tuh Sancho ternyata ya udah gitu aja, bukan siapa-siapa, bukan seperti yang digembar-gemborkan media. Lagian mau nyerang MU dari mana sih? Kan yang menang Madrid. Dengan bahas Madrid, ngebully Dortmund gak bisa ya? Ya udahlah. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Yes. Musim memang sudah selesai ya, terutama untuk musim di Eropa, klub-klub gitu kan. Ditutup dengan final UCL biasanya. Tapi kita sudah mendengar ada suara hela nafas dari Tio. Karena ya kita sebagai content creator sepak bola tidak berhenti sampai sini. Betul. Habis ini ada timnas, habis itu ada Euro, habis itu ada Copa di tengah Euro. Habis itu 17 Agustus ada apa? Bukan kemerdekaan Indonesia, Premier League mulai. 17 Agustus udah mulai lagi. Beberapa kan mau Olimpiade. Gila, 17 Agustus. Berarti kita cuma ada break Juli sampai Agustus. Iya, segitulah 15 Juli sampai 17 Agustus. Tapi kalau timnas mungkin lolos ke babak selanjutnya juga. Iya. Pasti ada dong di tanggal-tanggal itu. Asa itu masih ada, kejutan itu masih ada ya. Iya, karena tinggal pertandingan lawan Irak dan Filipina, satu kali kemenangan aja akan meloloskan kita. Imbang terus ke round 3. imbang terus Filipina juga imbang lawan Vietnam ya. Bisa. Iya juga ya. Filipina. Ya itulah ya, sebagai content creator sepak bola ya kan, kita tetap bikin episode juga ini ya, tidak ada off season untuk kita semua. Termasuk Apa itu? kardus. Ini Waldo nih ya ceritanya. Oh Waldo. Halo, Ya. Waldo disponsornya oleh Aqua, siapa tahu mau placement dia kan di sini. Bener. Ini aus bang, aus. Kardus ya banget. kan? Pas nih Pas. Aqua, dia B, dia C. Ya. Nih ada komentarnya Waldo nih. Ada. Coba gue denger. Oh, Madrid underdog katanya. Nah, terus aja. Kali juara banget. Tapi itu ya, kami meminta maaf juga kalau ternyata kemarin kan ada yang bilang kayak suara gua gitu ya, ada batuk-batuk juga. Ini Rossi juga sedang kurang fit ya. Dan juga ini sebenarnya semua sih, hampir semua nih. Tio juga baru mendarat. Ya jadi mendarat ke Jakarta. Kemudian kurang dari 24 jam dari sekarang. Besok udah ke Palu. Dia udah harus pergi lagi. Terpalu. Jangan pergi terbang ke Palu. Oh ya terbang. Jadi kayak enak ya. Iya, pergi ke Palu. Agak parno ya. Bener. Tahu nggak lo? Desainer grafis kita Maida pernah ke Palu, maksudnya kenapa lu? Kenapa lu? Sama preman sampai dijahit. Ya, maksudnya itu jadi bahan bercandaan. Ke Palu lu ya. Ke Palu ya. Makanya gue inget Tio ke Palu tuh. Bener. Tapi ini itu ya, kami maaf kalau ada kurang nyaman. Tapi yang jelas kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, untuk tetap ada gitu. Bukannya kayak sakit hajar ya, tapi emang ini Insya mereka. Allah kita ada terus kok sampai Jadi nanti minta maaf ya. Piala Eropa terus-terusan ada. Liputan langsung dari final Piala Eropa juga ada kok. Jadi kalau merasa kami boleh istirahat ya bagus, tapi kan enggak nih. Belum bisa istirahat kita, tapi kita hajar terus ya. Yang jelas mungkin yang ingin beristirahat nih harus ini Ancelotti ya, dengan banyaknya piala-piala yang dia punya nih, karena udah bisa dibilang pelatih paling sukses. Sekarang tidak ada pelatih yang bisa menjuarai Champions League sebanyak 5 kali. 5 kali. Don Carlo. Din Samsudin. Bahkan benar Din Samsudin. Bahkan ada 4 pemain, yaitu Modric, Carvajal, Kroos ya kalau nggak salah, Kroos sama Nacho. 6 Libre. 6 gelar juara UCL. Lebih banyak dari banyak klub lain. Lebih baik dari MU cuy. Barcelona cuma 5 juga, Arsenal 0 gitu. Arsenal kan 0,5 hampir. Nah, Soal Campbell nyetak gol gitu loh. banyak banget yang itu ya. Chelsea 2 ya. Chelsea 2. Chelsea 2, Barca 5, MU 3. Nah tapi kalau ngomongin Aston Villa 1 1. Nottingham Forest tuh 3 ya. Forest 2. Forest 2. Forest 2. Makanya ini 4 pemain ini gila banget sih menurut gua. Kalau Sampai dibantuin sama Rudiger kan. Iya. Modric gini terus satu. Modric malu-malu kucing. Kalau ada gue tambahin ini 153 City. Apa itu? 153 pelanggaran. Oh, bukan 115 lagi sekarang. 115 nih kan. Ya. dong. Jadi namanya di situ masih ada 1. Ini. tapi kalau ngomongin kayak pemain kayak Nacho, Modric, terus Udah capek. Udah harus break kita nih sebenarnya. Jangan. Toni Kroos ya kan. Maksud gue, kita mesti lihat evolusi dari sebuah tim bernama Real Madrid yang dulu menggembar-gemborkan Los Galacticos, tapi ternyata juga nggak berhasil amat ya. Juara La Liga kan ya, juara La Liga, tapi ternyata mereka, coba kalian pikirin ya, bisa bayangin ketika ada Los Galacticos, Zidane,
siapa lagi tuh? Beckham, Beckham, Figo, Cannavaro, Jonathan Ronaldo. Woodgate, ya kan, Ronaldo, Tapi Owen. lo sebut Woodgate. Kenapa sekalian Wood- Gravesen? Woodgate itu legend Faubert. cuy. Woodgate tuh legend. Debut langsung bunuh diri. On goal. Terus lo bayangin dari semua itu terus tiba-tiba akhirnya Madrid membuat sebuah skema yang berubah, apalagi dengan tanpa kehadirannya. Dulu kan ada trio BBC ya. BBC. Ya kalau itu emang udah Cristiano. Cristiano, Benzema dan juga Bale, apa namanya? Terus sekarang lu lihat bayangin dia mendatangkan Modric dari Tottenham Hotspur, Toni Kroos yang satu itu di Bayern Munchen, kita bisa bilang bukan superstar, bukan mega bintang, tapi ya dia pemain luar biasa, tapi satu itu belum mega bintang dan menjadi legenda. Tapi ada bantahan nggak? Ancelotti adalah pelatih terbaik Champions League. Ada nggak bantahan ini? Champions League kalimat gak ini? ada sih gue rasa. Champions League soalnya dia berbeda era, berbeda klub. Kayak ya udah Juara terus gitu kayak. Mungkin ada pelatih yang kayak Klopp 2 kali juara mungkin bisa gitu. Ya. Dan dia sebagai pemain Terus juga juara. Yes, jangan lupa. Itu yang susah loh. Gak ada sih. Dan Emang gak ada bantahan. Gak ada bantahan dan dia mulai karir dari tahun 95 juga kan. 95 sempat side quest di Merseyside ya bersama Everton. Dan orang kalau bilang dia mah kebantu Madrid, enggak juga. Lu mesti lihat yang paling ngebuktiin sebenarnya ketika orang yang ngapain sih lo kita pernah bahas ya di kenapa ke Everton kalau udah decline. Enggak, lo harus lihat, lu baca deh ada tuh berita yang bilang bahwa bapaknya Calvert-Lewin terima kasih sama Don Carlo karena bisa bikin si Calvert-Lewin bisa sejago itu. Sedangkan James Rodriguez yang orang kira udah habis ternyata dia bisa membuat pemain itu menjadi bersinar lagi di Everton saat itu ya. Dan kalau kita lihat sendiri kan ketika ada dia dari tim-tim besar, dia tuh AC Milan, Juventus, terus PSG 2 kali ya. Bayern Munchen, terus Real Madrid berkali-kali, Chelsea dia juara kan? Chelsea juara dan lu masih lihat bahwa kalau tahun 2020-an sekarang nih sampai sekarang 20 ke atas tuh menjadi seorang pelatih tuh ribet banget loh. Maksudnya lo nggak bisa kayak dulu lagi. Maksudnya lo mesti banyak yang diurusin dari satu hal ke hal yang lain. Dan akhirnya Don Carlo bisa melakukan hal itu semua. Tapi kalau mesti lihat ada nggak pemantan pemain dia yang ngejelek-jelekin dia sampai sekarang? Ada nggak? Misalnya gini, ada pemain yang misalnya pelatih A gitu yang udah datang sama dia dicabut, pemainnya pasti aku gak suka nih sama dia gitu bla 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 gitu. Ada kan? Ya. Lu lihat deh. Carlo Ancelotti ketika dia cabut dari setiap tim, ada nggak pemain yang bete sama dia? Waktu di Napoli pernah ada gara-gara kasus di Davide Ancelotti. Oh iya. Soalnya kayak anaknya waktu itu mungkin belum sepintar sekarang ya. Kalau soalnya sekarang tuh nggak ada yang protes. Ada anaknya di situ nepotisme gitu kan. Tapi kan maksudnya Napoli banyak yang protes nih. Tapi kan bukan pemain nggak? Pemain-pemainnya. Nah, tapi kan tuh enggak bukan Ancelotti-nya tapi gara-gara nepotisme. Iya, bukan gitu, cara Ancelotti-nya kan. Jadi lu lihat ya gimana dia ngerangkul satu timnya. Lihat bagaimana setiap timnya pemain yang ada di timnya dia itu gimana dia bisa membuat jadi harmonis hubungannya, humble. Itu yang menurut gua kayak pelatih zaman sekarang itu tuh kalau kata kan lu baca komentarnya Mourinho nggak ditanya. Ancelotti itu ternyata membuktikan bahwa lu nggak mesti jadi pelatih zaman sekarang dengan gaya lu main dari belakang. Terus ditanya dong, lu kenapa sih zaman sekarang pelatih kayak gitu? Mourinho jawab it's trendy. Cuma trendy doang. Ya maksudnya Ancelotti nge-bypass lu nggak usah main dari belakang, lu langsung ke depan. Tapi kan dengan gaya main Ancelotti lo masih punya pemain seperti Toni Kroos gitu kan. Gak semua tim punya seperti itu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal Ancelotti, ini sebenarnya kan pertanyaannya ada nggak ya yang bisa mendekati dia gitu ya? Mungkin kalau sebagai pelatih pemain ya udah nggak bisa disamain karena banyak yang udah nggak main dong kalau pelatih pasti kan. Tinggal bagaimana catatannya itu 5 piala karena dia udah 5. Ya dikejarnya ini mungkin kalau buat Paisley 3 udah nggak bisa, udah nggak ada. Brian Clough juga, Ernest Happel, Otmar Hitzfeld. Paling yang 3 juga Zidane, Pep Guardiola. Sisanya Ferguson nggak ada, Del Bosque, Mourinho cuma 2, itu pun sekarang udah di Fenerbahce dia. Kayaknya kalau adu piala banyak-banyakan mungkin bisa, tapi spesifik Champions League susah. Karena dia aja udah Conference League. Fenerbahce sekarang Champions masih masuk nggak ya? Urutan 2 kemarin dia kan gagal, makanya kan si Fenerbahce itu. Tapi kayaknya enggak dong juara UCL dong kalau Fenerbahce. Mourinho juga ya. Mourinho makanya maksud gua ngejar 5 gitu loh. Walaupun Mourinho tipikal pelatih spesialis turnamen ya. Iya, tapi ngejar 5 yuk. Susah. Kalau misalnya yang 3 aja ada Pep sama Zidane. Pep menurut gua karena masih aktif ya. Tapi kan dia udah bilang akhir musim depan dia cabut dari City kan. Gak tahu pindah kemana tuh. Gantiin Gareth Southgate kayak di Inggris.
Tapi maksud gue kan ya agak susah susah banget ya, dikejar agak lah. ya tapi gak ada yang tahu Jer. Maksudnya ketika Carlo Ancelotti, orang bilang Carlo Ancelotti udah habis dan dia akhirnya ke Everton, side questnya itu yang kita bercandain terus, dia bisa balik ke Real Madrid di mana saat itu Real Madrid situasi lagi nggak baik-baik aja setelah kehilangan Zidane, lagi pelatih gonta-ganti, akhirnya Carlo Ancelotti masuk, akhirnya membuat stabil lagi tuh timnya sampai sekarang ini. Jadi maksud gue, we never know, mungkin akhir musim nanti Pep karir break sebentar, terus dia tiba-tiba sadar, oh ya gue mau ngejar Ancelotti, dia latih lagi. Bisa jadi. Soalnya Ancelotti juga kan karirnya udah panjang nih. Sementara lo pelatih-pelatih yang lo sebutin kebanyakan Pep Guardiola itu kan masih awal-awal gitu. Yang maksudnya masih bisa dikejar sih sebenarnya. Iya. Tapi lo bilang terdekat siapa belum ada. Itu paling Zidane sama Pep kan udah 3. Jadi tinggal 2 lagi. Nggak tinggal sih, susah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan Ancelotti sampai dari awal yang juara sama Milan sampai sekarang juara sama Madrid itu kan 21 tahun. Iya, 21 tahun. 21 tahun untuk 5 gelar ya. Tapi ini menariknya itu juga periodenya beda. Maksud gue gini, ada banyak pelatih misalnya kayak Zidane lah. Kita bisa bilang ya dia tuh gara-gara ada yang beruntunnya gitu loh. Betul. Makanya ya cenderung dibantu. Nah tapi Ancelotti nggak ada. Ancelotti tuh paling 2022 2024. Iya, sebenarnya tuh yang deketan tuh. Iya, harusnya tuh deket sama Istanbul tuh. Kalau Istanbul didapat beda semusim doang. Tapi keselang Porto doang. Tapi yang bisa akhirnya enggak lah. Istanbul tuh dia kalah sama Liverpool. Besok dia kan dia juara lawan Juve 2003. Terus keselang Porto. Baru dia masuk lagi Istanbul gagal. Terus keselang sama Barcelona. Red card ya. Habis itu baru Athena kan, Athena yang Inzaghi gitu. Dia tuh berarti yang nggak mendapat gelar Liga Champions tuh di Chelsea, Bayern, sama PSG ya? Dan Everton. Everton nggak usah diharapin. Dia ada di Everton aja. Gue tuh udah anjir. Tapi dia bisa, maksudnya dia bisa membuktikan bahwa gue juga bisa nih di tim seperti ini. Iya. Dengan less expectation sih dia oke banget. Aman aja. Tapi ternyata dia masih punya. Gitu. Dia masih punya it-nya gitu loh. Jadi bakal susah kayaknya ya. Kalau susah sih kalau buat dikejar mah. Oke. Tapi kalau kita geser sedikit ke pertandingan ini, pertandingan yang gue rasa final champion, gue gak tahu ya. Kalau gue sih kebetulan gue nge-MC sama TK Bebas kan, nge-MC nobarnya. Tapi jujur dari minimal dari teman-teman gue deh, hype itu gak kerasa banget men. Finalnya gue gak tahu ya, final UCL mungkin karena lawannya mungkin ya, lawannya udah gue di rumah aja, terus nggak ada orang gitu gimana nih gitu. Karena ini mungkin orang berpikir kayak udah predictable win aja sih buat Real Madrid. Jadi kayak orang kayak oh ya udah mungkin kalau misalkan Real Madrid bertemu Barcelona gitu atau di final itu pasti atau Bayern Munchen deh di final, itu vibesnya pasti kencang banget. Ini karena lawannya Dortmund. Kita tidak mengatakan Dortmund, kita nggak bilang Dortmund itu masuk final nggak layak. Maksudnya mereka layak, mereka mengalahkan tim-tim besar juga. Tapi maksud gue ya di sini kan fansnya tidak sebanyak itu juga. Jadi mungkin yang hype ya fans Madrid gitu. Tapi sebenarnya dilema juga ya. Maksud gue gini, kalau bukan Barcelona yang dari bagan sebelah kanan, misalnya Dortmund, PSG, Atletico. Apakah PSG ada yang lebih bagus? PSG akan lebih besar dari ini menurut lo Dortmund hype-nya? Hype-nya bukan hype supporter tapi hype story-nya. Iya. Narasi finalnya. Menurut gue sih. Soalnya kalau dari Dortmund tuh kemarin sebenarnya yang gue harapkan ya termasuk yang kita ambil angle-nya juga kan romantisme gitu. Ya sebenarnya udah oke sih gitu. Marco Reus yang ketika masuk kebobolan. Tapi karena itu bola ngelewatin dia loh. Jadi di Carvajal nyundul. Ini tuh Marco Reus loh. Jangan lupa. Tapi kalau ngomongin si Carvajal sendiri ya, maksudnya ini pemain kan pemain yang mungkin kalau fans sepak bola di luar fans Madrid mungkin yaudah ini pemain bek kanan biasa aja kan. Tapi kalau lo ngelihat bagaimana dia bergerak maju mundur dan gerakan dia lebih banyak sebagai decoy malah. Decoy-nya Rodrigo untuk masuk ke dalam kan. Jadi maksud gue perannya Carvajal tuh luar biasa di pertandingan kemarin. Bahkan menurut gue lebih menonjol dibandingkan dengan Jude Bellingham yang tidak superior seperti biasanya. Karena ini ya, gue udah sambil nonton juga dan gue nontonnya sambil lihat statistik di Twitter. Ternyata di babak pertama bahkan sampai menit 60, mungkin 60-an gitu ya. 69. Jude Bellingham itu adalah second fewest touches di Madrid. Jadi maksud gue dari semua pemain Madrid dia yang paling sedikit menyentuh itu nomor 2 karena gitu. Pasti udah terisolasi sama pemain Dortmund ada blok di middle ya, kerasa banget. Karena yang tadi gue bilang tipikal Ancelotti kayak mungkin dia terinspirasi dari pemain-pemain Italia kayak zaman lu kayak yang fantasisa zaman lu kayak Alessandro Del Piero yang bisa ngubah Andrea Pirlo yang bisa ngubah keadaan ya kan. Jadi maksud gue iya sebenarnya orang bilang kayak ya udahlah yang menang bagus siapa yang juara juga tetap Madrid kan, karena ada satu pemain yang ngubah pertandingan tersebut, Toni Kroos, terus juga
Jude Bellingham yang juga dia intercept bolanya Maatsen kan. Jadi maksud gue ada 1-2 hal yang di kill the game dari Madrid yang ngebuat ya ternyata ya works yang dilakukan sama Man United walaupun kalau di wawancara Salty bilang di babak pertama jelek mainnya. Babak kedua sedikit twist akhirnya berhasil gitu kan. Dan juga ini pertanyaan sebenarnya bisa ditentukan apabila Adeyemi ya. Ini bisa memaksimalkan cepetnya masuk tuh. Maksud gue ada banyak orang yang merasa wah sayang banget Lunin yang membawa Madrid sampai final, tapi Courtois yang dimainin. Tapi Courtois memberikan jawaban kenapa dia yang dimainin di laga final gitu loh. Ya udah benar-benar kan? Tenang banget nih pas gini lebar banget. Iya pas yang one on one dia naik kan gitu. Terus Carvajal tackle ya kalau nggak salah ya, yang blok gitu kan yang makanya nggak kena kan. Jadi gue kalau lihat sebenarnya Dortmund tuh yang lebih pusing mainnya sama di final itu karena sebenarnya taktiknya juga agak simpel sih. Mid block terus ngandelin serangan balik. Betul. Lo kalau lihat ada dua pasangan Dortmund di kanan sama di kiri. Di kiri itu ada Yemi sama Julian Brandt, di kanan tuh Sabitzer sama kanannya siapa gue lupa. Sancho. Sancho. Tuh dua itu tuh aktif banget buat serangan balik gitu. Jadi begitu dapat udah kasih ke depan dan Dortmund nggak bisa punya antitesisnya itu sampai akhir pertandingan sebenarnya menurut gue ya. Andaikan Dortmund bisa klinis dan bisa cetak gol, menurut gue sih Dortmund bisa menang. Sayangnya itu nggak terjadi karena apa? Karena Carvajal positioning bagus dan yang kedua karena Thiago Courtois juga ternyata bagus juga. Wah gila itu. Kayak kritik-kritik tuh kayak enggak emang gue layak juga. Gue kiper terbaik kan. Ancelotti bilang kan, mohon maaf Lunin, tapi kiper terbaik yang main di final gitu. Iya, tapi gila sih tapi itu. Tapi kan Lunin kan sakit juga, selain Adeyemi, demam panggung. Selain Adeyemi, gue liat full cross ya. Astaga, dia juga sempat golin juga cuma anulin. Iya, maksudnya itu gila yang gol sundulan itu ya. Ya offset ada offset tangannya. Tapi kalau orang pasti banyak komen ketika Maatsen melakukan kesalahan fatal. Besok kayak wah ini jelek, tapi kalau lo ngeliat dari dia ketika sepanjang dia bergabung sama Dortmund, menurut para fans Dortmund kalau nggak salah tuh Maatsen tuh yang terbaik. Jadi maksudnya dia paling stabil. Ya maksudnya dia di Chelsea juga belum banyak main, jadi dipinjemin ke banyak klub gitu, dan akhirnya ke Dortmund dia bisa main di final usia masih 22 kalau nggak salah deh. Ya maksud gue dia pasti ya sedih banget sih itu melakukan blunder seperti itu di depan pemain seperti Jude Bellingham juga. Jadi maksud gue sebenarnya kalau bisa dibilang kalau Dortmund misalkan nih, oke, orang pada nyanyiin Maatsen ngapain, tapi lu mesti lihat lagi tuh sepanjang perjalanan Dortmund ke final, ini pemain terbaik lu loh. Misalnya lu pemain terbaik lu, dan kalau misalkan ini bisa permanenin udah mendingan lu pertahanin, dan masih 22 tahun masih panjang umurnya untuk bisa jadi yang terbaik gitu. Makanya gue juga merasa gini loh, kalau Edin Terzic ya, ini kan beda banget sama Carlo Ancelotti dalam arti secara pengalaman deh, secara nama, secara record dia juga manajerial karirnya gitu kan. Tapi gue bisa bilang bahwa sebenarnya dia sudah memberikan taktik atau strategi yang bisa sangat menyulitkan Madrid di babak pertama. Tapi kan perkara eksekusi ternyata pemainnya blee, bukan salah dia sebenarnya kan. Dia gedean mereka kan. Ya kan di babak pertama dia punya paling tidak 2 peluang emas itu yang harusnya sama shootnya lebih banyak. Harusnya bisa dimaksimalkan karena secara taktikal benar gitu menurut gue. Jadi perubahannya juga dilakukan, biasanya kan Dortmund itu main 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Nah di pertandingan itu 4-3-3 tuh. Kayak jarang-jarang Terzic main 4-3-3 sepanjang musim ini ya. Tapi sayangnya ada satu hal yang belum bisa dia perbaiki, itu gue kalau lihat di Liga Champions 6 dari 9 kali kebobolan Dortmund kalau nggak salah itu berasal dari situasi pasca set piece. Kemarin kebobolan dari set piece, dan yang kedua dari blundernya Maatsen itu kan. Nah itu Dortmund di mana Real Madrid sabar aja gitu. Sabarnya nunggu ya. Gue sih nggak spesialis banget mainnya gitu. Dan kalau ngeliat berapa kali sih Madrid di final Liga Champions main jelek tapi juara lawan Atletico 2 kali, ya kan. Terus lawan Liverpool ya nggak salah ya. Ya, lawan Atletico tuh Liverpool juga kan? Biasanya. Iya, lawan Atletico tuh yang paling telak sih, yang sampai menit 90 Madrid ketinggalan 1-0 Sergio Ramos nyetak gol pas injury pas extra time menang 4-1. Iya benar. Dan sebenarnya tadi gue bilang ya, sebenarnya taktiknya udah bener, cuma memang perkara eksekusi yang Terzic nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Dan sebenarnya kalau ya gue nggak tahu kalau ada yang bilang final membosankan, menurut gue secara taktikal enggak. Karena menurut gue final UCL kemarin itu tactical orgasm sebenarnya, karena mereka berusaha adjust. Betul. Kedua pelatih itu saling merespon sebenarnya, terutama di babak kedua. Justru ketika Dortmund menguasai itu sebenarnya agak mencurigakan nih kalau orang udah biasa nonton Ancelotti dan Madrid.
karena mereka tuh malah makin turun loh. Kalau perhatiin tuh. Tapi di awal babak kedua itu makin turun pemain Madrid loh positioning loh. Makin dalam gitu. Tapi ketika lu lawan tim yang dominan nyerang dan pemain lu turun dan lu punya pemain seperti Toni Kroos sama Luka Modric gitu kan. Lu masih punya pemain yang beneran bisa mengubah situasi dengan umpan-umpannya. Jadi maksud gue itu yang dibutuhkan sama Ancelotti. Misalnya lu bermain bertahan lu punya satu pemain yang bisa ngubah, mempunyai visi yang luar biasa. Jadi kayak menurut gue kayak ya udah lawan City works kan. Nunggu dicontek sama Ten Hag tuh. Malah dibiarin tuh kayaknya kan. Dibiarin kasih aja lo dominan. Sebenarnya Madrid sedang membuat lawan ini bergerak sesuai keinginan mereka. Dalam hal ini Ancelotti gitu. Apa kalau kata Waldo inviting the press ya? Inviting the press. Tapi gue gak setuju sih sama bilang lo tactical orgasm gitu. Soalnya tactical war-nya ada. Cuman Ancelotti tuh lebih kayak yang lebih pengen bertanding dan lebih pengen perang tuh Terzic. Ancelotti tuh kayak apa? Oh lo kayak gini ya udah gue kayak gini. Oh lo kayak gini, gue kayak gini gitu. Ngerti gak sih? Lo nya bergebu-gebu, Ancelottinya biasa aja gitu. Kayak main tapi punya penawarnya. Iya, jadi gak sampai orgasm. Gak sampai jadi orgasm cuma sih. war doang. Warnya kayak lu main badminton netting pelan-pelan kasih lu mau kasih tiba-tiba kasih bar di smash gitu. Kan jelek Real Madrid pertandingannya di babak pertama ya. Lu lihat perubahan di babak kedua apa? Gak ada. Pergantian pemain gak ada. Cuman Davide Ancelotti nyuruh si Rodrigo kan pada ke kiri semua tuh. Ini lebih Rodrigo lo di kanan aja, nggak usah ke dalam, nggak usah ke kiri-kiri. Cuma itu doang. Di koinya si Carvajal jadinya. Gak ada yang dilakukan Ancelotti gitu. Bahkan lo kalau lihat formulanya kan dapat dari pas Real Madrid lawan City. Kan Real Madrid kan senangnya kan mainnya kan build-nya dari belakang terus ke kiri terus ke kanan ke kiri lagi lewat siapa? Lewat Kroos kan. Nah, Kroosnya dimatiin tuh sama City tuh. Kemarin juga kayak gitu. Kroosnya dimatiin juga sama Dortmund. Udah nggak jalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi gini, gue juga mendengar Pep itu sempat di interview gitu ya soal final Champions League. Dan dia bilang waktu gue juara sama City di tahun lalu ketika gue treble, gue tuh tidak semeledak-ledak 2 tahun lalu ketika dia lawan Chelsea. Itu di halftime tuh dia marah-marah. Lu gimana sih, harusnya tuh lu bisa dong menang. Masa lawan Chelsea kita tuh diunggul bla 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 segala macam. Tapi meledak-ledak. Pas tahun lalu kita mainin pakai cara kita biasa aja. Pakai formasi biasa. Dan gue rasa itu yang dilakuin sama Ancelotti juga. Bener. Dia bilang gini, ada banyak persiapan yang udah dilakuin menuju final Champions League. Kan udah ada scouting report, udah di bener-bener per detail pemain, per taktikalnya juga, dan udah pasti udah nonton nih Ancelotti kan Dortmund lawan tim yang seperti apapun gitu selagi mereka di Bundesliga dan juga Champions League. Sehingga memang ya Pep bilang, dan gue rasa pasti Ancelotti juga melakukan hal yang sama, bahwa nggak ada banyak adjustment yang terjadi, cuma lihat state of the game-nya begini. Gue harus bereaksi kayak gitu. Makanya ya udah santai aja gitu. Kita kan pernah lawan Liverpool juga begini, gitu ibaratnya kan. Ya, ujian terbesar Real Madrid itu lawan City sebenarnya. Di mana kesabaran tuh berbuah manis banget di adu penalti. Nah, lawan Dortmund tuh menurut gua sabar dan punya pemain yang bisa memaksimalkan peluang sekecil pun yang ada. Udah gitu doang. Dan juga kreator seperti Toni Kroos. Kreator karena lu lihat ya, maksudnya tim-tim yang dipegang Ancelotti, misalnya lu inget deh, dia pernah ngebuat Juventus ketika Alessandro Del Piero cedera tetap kreatif itu sama Alessandro Del Piero. Andrea Pirlo, gimana dia memaksimalkan seorang Andrea Pirlo di sana. Terus sekarang Toni Kroos, Luka Modric, 2 maestro gelandang, walaupun tinggal Casemiro ya kan, dulu kan trio itu kan. Jadi semuanya bisa megang bola, semuanya bisa mengirimkan umpan, visi yang luar biasa. Walaupun emang mungkin ya golnya terjadi karena satu kesalahan, satu juga set piece kan. Tapi kan set piece Toni Kroos bullshit dah bang, itu bisa pas banget. Tapi gila ya, dia mau pensiun terus ngasih assist gitu ya di final gitu kayak udah apalagi nih kurang nih manusia. Buset dah. Udah gitu akhirnya dia ganti sepatu pertama kali kan. Iya, dia dikasih sepatu baru sama Adidas. Karena dia gak pernah ganti sepatu dari yang lama. Dan itu karena sepatu itu tuh udah gak diproduksi lagi sama sekali. Itu yang di final beda sepatunya? Beda, warnanya emas, harusnya biru, garis-garisnya biru. Nih garisnya emas, spesial buat dia gitu. Asis lagi keren banget. Itu lebih kayak superstition. Jadi kayak lu kayak tahayul aja, lu kayak kebiasaan aja kan. Iya. Tapi ya terkait soal ini pasti kita gak mungkin gak ngomongin Ancelotti ya dengan secara lebih mendalam gitu. Ini terkait juga banyak yang gak banyak ya, sebenarnya awalnya ada statement ya soal miskin taktik ini kan. Ancelotti miskin taktik yang akhirnya menjadi konsensus umum gitu, merasa wah Ancelotti apa iya ya miskin taktik. Tapi apakah gue baca flanker apa Bergas yang ngomongnya ini
Ancelotti miskin taktik apa ya kita wawasan taktik kita yang miskin gitu. Gimana lu ngeliatnya? Tapi sebelum ke Guardiola mungkin kita lihat Bansos dulu kali. Oke. Jadi di Bansos ada yang bilang gak bisa katanya soalnya miskin taktik, gak penguasaan bola, gaya mainnya. Itu yang tadi harusnya di kotak penalti harus dioper-oper dulu 1.500 operan biar dikatain bukan gol laki gitu. Ya tapi itu yang menurut gua kata Mourinho benar, it's trendy. Misalnya gini, lo lihat ya, ketika dulu formasi 4-4-2 ngetren semua pakai 4-4-2. 4-3-3, 4-3-3, 4-2-3-1 sekarang bisa pakai tapi 4-2-3-1 tapi dengan cara build up dari belakang. Semua orang bisa build up dari belakang dan it's trendy, bro. Trendy aja, culture. Gue lanjut lagi ya. Drunbeck katanya yang bilang mesin taktik, mana nih? Mau bilang lagi mesin taktik. Ini Carlo Ancelotti bukan Bung Toel katanya. Terus ada yang bilang alis ku angkat, timuk skakmat katanya. Terus ada yang bilang gara-gara Ancelotti waktu itu sering nonton Everton, ada James dan sinar terang kemunculan DCL dan Dominic Calvert-Lewin yang maksudnya. Bapaknya DCL sampai bilang terima kasih kan. Terus Mas Edi bilang tapi itu kesalahan Everton katanya. Klub semenjana ambil pelatih kelas A itu merugikan karena proyeknya mustahil di jalur itu terus. Kalau pelatih A selesai, ya klubnya balik ke level awal. Dia kasih contoh kayak Leeds di era Bielsa. Satu kutipan menarik nih dari Ubay, satu kutipan menarik dari The Flanker. Ancelotti yang miskin taktik atau pengetahuan taktikmu yang miskin. Satu lagi statement terkocak dari filsuf Belanda tahun ini. Lu juara bukan karena lu hebat, tapi karena lu efektif. Gak ngerti lagi sama jalan pikirannya. Yang terakhir nih, mau nanya nih sambil diskusi dikit. Kira-kira impact pelatih ada gak sih di balik performa satu tim? Atau lebih besar pengaruh kedalaman skuad? Atau malah keduanya? Soalnya bingung nih. Ancelotti pas di Everton jelek banget timnya main, pas balik Madrid masih jelek sih permainan. Cuman herannya bisa menang-menang terus dan bahkan juara. Everton pas Ancelotti tuh gak jelek-jelek banget loh. Maksudnya masih menyenangkan ditonton loh. Maksudnya lo Calvert lu nyetak lo, bahkan sempat ada berita mau dibawa ke Astro Brasil ya. Mau dibawa ke Brasil. Mau dibawa ke Real Madrid. Ininya si Calvert-Lewin mau dibawa ke, ada berita yang ketika sana, Calvert-Lewin di sana nih. Ya karena ada Benzema rumor cabut kan Calvert-Lewin yang cocok. Tapi ya maksud gue lu lihat ya, Ancelotti tidak menyesal dia pindah ke Everton, dia menikmati gitu. Jadi gue lihat kalau Ancelotti itu biasanya kan orang kan menyesuaikan pelatih tim kan menyesuaikan pelatihnya ya. Pelatihnya Mourinho nih, kita main defensif gitu. Nah Ancelotti itu dari dulu di Milan, Juventus, di Everton, bahkan di Real Madrid sekarang, di Chelsea itu tipikal pelatih yang menyesuaikan timnya kayak gimana. Tim lo kayak gimana? Everton jagonya siapa nih? DCL sama James gitu. Ya udah gue bisa maksimalin itu. Nah di Real Madrid sekarang gue ngelihat Ancelotti itu maksimalin timnya banget, gak punya penyerang. Itu bisa banget kalau Real Madrid gagal total di musim ini, pasti itu yang diulang-ulang. Wajar bro, gak punya penyerang. Waldo yang ngomong lagi gitu. Wajar banget gitu. Jadi ya udah, tim gue gak ada penyerang, gimana cara maksimalinnya? Ya dengan permainan tadi transisi dari kiri ke kanan. Sayapnya bagus-bagus, Rodrigo di kanan, Vinicius di kiri. Tambah Mbappe lagi baru masuk tuh. Itu gila itu. Orang ditanya Valverde kayak kita udah mikirin ke 16. Wey, Bang. 16. Terus format baru Bang nanti Bang. Satu lagi juga Ancelotti dikutip di The Sunday Times, dia bilang, dia dari konferensi pers gue lupa kapan, dia bilang ya saya sih cuma mikirin organisasi pertahanan, kalau penyerangan ya tugas pemain dan itu gak banyak yang bisa saya lakuin kan. Dia maksudnya ya lo lihat ada Rodrigo, ada Vinicius Junior, ada Bellingham, maksudnya gue gak bisa ngasih instruksi terlalu banyak, gue cuma ngasih koridor doang. Karena kalau nggak salah dia sempat bilang deh, maksudnya pelatih zaman sekarang demen banget ngasih instruksi macam-macam, jadi pemain gak bisa kreatif gitu. Jadi maksudnya Pep, gue gak tahu gitu. Semua ngasih mesti ini mesti Pep kan suka ngerangkul orang tuh di halftime kan. Walaupun lagi 3-0, Grealish kan bilang kan gitu kayak, gue salah apa sih? Gue udah bener, gue udah bikin assist sampai bikin gol gitu waktu itu. Cuma gue nggak bergerak seperti yang Pep mau. Dan gue ada misalnya bola nih, gue nggak passing ke yang dia bilang suruh passing, tapi kan gue perform kata Grealish. Tapi ya, kalau asal itu bilang kalau dia bangun dari belakang, itu tipikal pelatih klasik sih. Maksudnya kayak Sir Alex Ferguson, dia bikin dari belakang, dari duet Pallister, Steve Bruce, Rio Ferdinand, namanya Vidic. Dan misalnya gini, defense win you title, striker win you attack, win you game gitu kan. Maksud gue ya benar juga, kalau misalkan lu emang bagus di pertahanan, depan lu ya kreativitas aja. Tapi ya lu mesti orang berpikir defense doang, ya lu mesti punya pemain kayak Toni Kroos sama Luka Modric di tengah. Tapi di sosmed kita ngelihat ada banyak yang menganggap Ancelotti yang miskin taktik itu katanya. Itu lebih ngebiarin pemainnya main suka-suka karena dengan pemain-pemain yang jago yang bisa ngontrol, ya ada Kroos, ada winger yang bagus juga gitu, dan belakangnya solid. Jadi membuat ya udahlah lo terserah gitu. Tapi kenyataannya sih ya kita lihat kayaknya Ancelotti ini
bukan berarti melupakan struktur dan taktik dia, gitu. Karena kita bisa ngelihat itu secara taktik ya, walaupun yang kata Dex ya sebenarnya cenderung nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bukan ngapa-ngapain, Maksudnya, nggak berpikir keras. Oke. Jadi nggak gitu. Nggak greget. Oke gitu. Oke, nggak greget. Tapi karena satu pengalaman, kan lu udah biasa ngelakuin hal itu kan ya, lu nggak perlu effort banget. Ibaratnya jadi biasa aja buat dia gitu. Nah, dan juga sangat customize menurut gue. Jadi berdasarkan lawan aja. Cara dia menghadapi mungkin misalnya Mallorca gitu kan, menghadapi misalnya Leipzig atau mungkin Dortmund atau City, jelas beda gitu loh. Tapi satu hal yang dia terus pertahanin, permainan transisi dari kiri kanan ke kiri lewat Kroos itu membiarkan terus tanpa penjagaan tuh sebenarnya dia pertahanin tuh. Makanya ketika mati lawan City, ketika mati lawan Dortmund, kayak nggak ada adjustmentnya. Tapi dia masih tetap percaya itu karena dia tahu ada celah-celah yang bisa dimanfaatin dari kesalahan lawan, termasuk dari set piece dan dari blunder Madsen itu. Itu kalau nggak ada itu ya 0-0 maksudnya kan gitu kan. Kalau Dortmund nggak bisa golin gitu. Sama satu lagi kalau di kanan juga lo lihat Carvajal juga itu juga ngasih opsi juga. Buat apa? Switch ke kanannya gitu. Jadi gue ngelihat sebenarnya sih Ancelotti tahu kualitas Real Madridnya kayak gimana, kualitas timnya gitu. Dan dia tahu dengan main dengan cara ini ya dia bisa excel gitu. Juara La Liga sama juara Liga Champions gak bisa diremehin sih menurut gue. Legend tuh, legend. Gak punya penyerang. Maksudnya lo kalau mau belain Ancelotti gak punya penyerang lo. Terus kiper utamanya sempat cedera lo. Kiper keduanya sempat cedera juga, Arrizabalaga maksudnya ya. Lunin tuh kiper ketiga gitu. Backnya juga sempat cedera, Eder Militao gitu. Terus juga Modric sama Kroos udah ketuaan gitu. Jadi banyak masalahnya tuh sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa terus? Karena manajemennya bagus, dia tahu timnya kayak gimana, dia bisa maksimalin itu. Dan juga sebenarnya ada banyak yang ngedukung Madrid, bahkan dari klub yang bukan rival Dortmund ya, karena kerjasama Dortmund dengan Rheinmetall. Gini nih, itu tuh kayak lu bayangin Dortmund tuh kayak people's teams gitu sebelum ini. Oke, semuanya gue semua dukung Dortmund lah. Sorry nih, mohon maaf nih, ternyata kita baru deal sama Rheinmetall yang memasok senjata buat Israel. Anjing, langsung semua orang kayak wah Zionis lu, gue baca ya elah goblok banget sih. Tapi tapi gue mendengar berita bahwa si salah satu petinggi fans klubnya Dortmund udah meminta kalau ini dibatalkan karena kan ya misalnya lo Dortmund emang people's clubs kan, maksudnya kayak lo fansnya kan segitunya ya, maksud gue. Iya, maksud gue kayak ya lo tiba-tiba lo ini banget nih senjata nggak ada hubungan sama sepak bola juga. Gila loh. Dan mengingat keterlibatan yang cukup tinggi dari fans ya untuk sepak bola Jerman gitu ya, untuk tim Bundesliga. Iya, jadi ya kita akan coba melihat ya nanti gimana follow dari semua kasus yang pernah ada di Liga Jerman, kayak fans Bayern nggak suka Qatar waktu itu jadi sponsornya. Terus juga fans Dortmund gak suka ini. Jadi gue ngerasa ini tuh bakal berdampak sih. Maksudnya kayak bisa jadi Dortmund gak jadi sama Rheinmetall lagi. Ya makanya tadi gue bilang keterlibatan fans kan besar nih, dan suaranya lebih didengar. Betul. Gitu, makanya baliknya sama Opel. Bagus di jersey sih. Makanya gue kemarin waktu hari pas nobar itu gue ngobrol sama orang namanya Pak Jamal ya, syarat untuk Pak Jamal, dia yang membantu Erick Thohir untuk membeli Inter Milan waktu itu gitu. Jadi pertimbangannya gue sempet nanya juga kenapa gimana gitu. Nah dia bilang klub kan kalau sekarang kan katanya banyak bergerak di tim-tim Jerman kan, maksudnya Bundesliga dia kerjasamanya kan yang kelihatan ya untuk Jerman dan lain sebagainya gitu. Kenapa Pak nggak kenapa Inter gitu? Karena Inter yang available untuk dibeli. Itu yang pertama. Harganya yang kedua murah, masih murah ya waktu itu gitu kan dibanding tim-tim lain. Dan kalau sekarang kan kerjasama sama Jerman. Kok dulu nggak kepikiran tim Jerman? Nah tim Jerman dibelinya nggak semudah itu. Karena banyak keterlibatan supporter dia bilang gitu. Makanya kalau Como bahkan kan itu kalau Como gimana tuh Pak prosesnya? Kalau Como tuh bahkan ini tuh daerah yang agak elit gitu loh. Jadi itu tempat hiburan mahal sih. Iya, George Clooney punya villa di situ, punya mansion ya. Ya ada tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi ternyata walaupun secara sepak bola itu kurang lah gitu ya secara ini, tapi sebenarnya itu kawasan elit. Gitu. Kayak Fulham sama Chelsea, orang kaya, orang ada. Bahkan soal pembangunan stadion itu misalnya stadion atau fasilitas yang mendukung tim itu bukannya nggak ada atau nggak oke karena
nggak ada Nggak ada duitnya. duitnya. Tapi izinnya feeling gitu. Karena kan itu daerah yang feeling nggak usah main bola sih, kita mah buat liburan gitu. feeling gue yang punya Jarum Pak siapa Hartono Bersaudara. Hartono. Iya. Itu gue rasa punya villa di sana. Oke bagus nih kita beli aja Kayaknya. klubnya kali ya. Iya, Gitu tapi jelek sih. Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih murah ini. Masih murah nih kita bisa scale up nanti nih. Iya. Kita bangun di sebelah danau aja nih. Feeling kan. gue punya villa di sana Bapak ya. Pak nggak mau ngundang-undang box Pak Iya, kita boleh. ke Komo gitu Pak tur gitu ya kayak. Iya, makanya itu yang cukup berpengaruh gitu ya. Maksudnya memang di sisi lain ya plus minus lah. Ya tapi kalau untuk urusan-urusan gini gue rasa fans Masih mereka didengerin. akan didengerin gitu kan. Gila sih. Ya kita lihat aja apakah di cancel atau enggak karena kalau Sayang banget sih sayang kalau banget. kalau gara-gara itu doang Sayang udah banget. kena boykot gitu kan. Yoi. Toh Dortmund nih trajektorinya lagi bagus walaupun seperti biasa. Kalau ya gue ngobrol Mana itu botol yang botol? Apa? Batal kan? batal. Gue ngobrol sama Pak Jamal tuh ya Dortmund ini sebenarnya klub bagus secara bisnis. Karena dia kalau udah kayak gini masuk final tinggal dijual pemainnya. Tinggal Udah. Jual ntar bangun lagi. Dortmund Tapi mereka tuh jelas. Maksudnya makanya mereka bisa bangun menanjak tuh berkali-kali. Kan dia sempat ada era dari zaman Marcio Amoroso lah yang zaman gue nonton bola ya. Amoroso. Ya kan 2002 kan itu juara kan. Dede zaman-zaman gitu Eon tuh kan. Itu kan bagus. Jual-jualin pemain, turun lagi. Iya sama kayak Naik lagi, sama turun kayak lagi, Ajax, naik lagi, sama turun kayak lagi tim-tim gitu. liga-liga Eropa ya yang biasa-biasa aja maksudnya liganya Biasa biasa secara tapi Eropa. iya, tapi timnya emang bagus ya lo Liganya bagus. Iya. produksi Maksudnya kan di era yang Klopp itu kan atau 2013 itu kan ya. itu kan butuh berarti hampir berapa 10 tahun nih sampai dia Yoi. masuk final Champions lagi gitu kan. Gak ada yang menyangka lagi kan. Iya, berarti bener nih. Walaupun Marco Reus tetap di sana. Walaupun gue sebagai fans United tuh kesel banget sama Sancho. kelakuan sosmednya Dortmund deh. Oh. Kenapa? Ngegoreng Sancho mulu kayak elah bang udah keles. Udah anjing Ya ngegoreng. dia tahu engagement aja. Ngerti Bagus sih. tapi jadi kan di balik ada memes gitu kan kayak Erik ten Hag shows FA Cup medals to Sancho when he's got back to Carrington. Ya gitu kan pastinya deh. Menurut kalian berdua Sancho balik gak? Enggak sih kalau masih Ten Hag sih. Ngapain sih? Udah Susah kalau Ten Hag diganti baru pasti bakal dicoba. Kalaupun diganti Soalnya Sancho pemain bagus. Lagi ngejar apa dia, MU? Tapi kalaupun diganti fans kalau misalnya Ten Hag juga cabut ya fans United coba tulis di kolom komentar ya. Pengennya Sancho bertahan apa enggak? Kalau gua enggak, udah main aja udah. Iya. Udah gak jelas anjrit. Ya, yang jelas ini pencapaian untuk Dortmund juga dan pencapaian juga untuk Rossi yang nampaknya bener dari Rossi. Februari ya. Februari udah bilang bakal juara Real Madrid. Yang mana juga gue ya kalau secara umum gue juga bilang kan yang menang Madrid City nih kayaknya yang paling kuat. Di TK Bebas gue juga bilang secara spesifik 2-0 gitu kan menang Madrid. Karena gue prediksi suka salah terus. Jadi kalau didukung Madrid masih salah, parah banget gue gitu. Tapi gue prediksinya Bellingham sama Joselu. Yang golin. Gue pikir kayak Alvarez gitu loh. Kayak apa? Maksudnya Alvarez kan tipe yang dia kalau masuk sebagai super sub, Bisa golin. makin gede skornya, kill the game lah. Gitu. Termasuk Barcelona juga nyelamatin ya. Iya, Barcelona juga Udah ngucapin. berkali-kali gitu ternyata. Ini fans aja enggak ya, tapi Barcelona account resminya mengucapkan Sama. ke Real Madrid. Banyak banget lagi. Iya banyak kan ada yang nyari kan. ngekopal kan. Ada yang compile. Iya. Dan juga itu yang terjadi dari Eropa. Selamat untuk fans Madrid ya. Kecuali Waldo yang belagu banget gitu kan, yang udah memprediksi media Madridista ya kan, dia Masa bilang underdog sih Madridnya. Iya, Enggak, emang aneh. Nah, kalau Indonesia lawan Tanzania nih siapa yang underdog nih sebenarnya? Gue nggak terlalu aware sih. Imbang kan ya. Tapi kan itu bukan friendly match malah, training match. Iya, training ya. Pertanyaan gue, lu mesti jawab ya. Kalau training match gini para pemain dapat caps nggak hitungannya? Dapat caps. Itu kan dapat Karena internasional Dapat caps tetap. internasional. Friendly kan juga dapat. training match gini. Iya, tetap. Iya. Dia Friendly itu juga ada dapat main ya? nih. Dapat ya. Oh, oke. Ini tuh sengaja sama Sintayong dibikin buat non FIFA match. Ini gue baru tahu karena gue Oh, Sintayong minta. habis ngomong sama orang PSSI katanya sengaja dibikin kayak gini supaya Sintayong bisa nyobain semua pemain. Makanya kemarin pergantiannya semuanya banyak tuh. Oh. Sama yang kita bisa lihat Kiper juga ganti kan? kiper juga ganti. Sama kemarin juga yang kita bisa lihat Sintayong ini dia pernah melakukan ini sebelum lawan Vietnam di yang apa namanya kualifikasi yang kemarin. Iya, Nah, Hanoi. dia melakukan ini lagi itu ngacak nomor punggung pemain. Mungkin supaya nanti lawan Iraknya bingung kali ini. Kemarin nomor 2 bukan Arahan. Kemarin nomor 2 Arahan, misalkan nomor 3 gitu. Tapi yang senang adalah kolektor jersey tuh. Nomor 6 tuh udah berapa kali Orat Mangun ganti. Iya, ganti-ganti. Emang bisa arah nomor 3?
12 ya. Liga sih. Kemarin 2. Terus banyak deh yang ganti nomor punggung kemarin. Yang dari gue pretensi itu. Seneng tuh fans jersey tuh. Sama Biar nggak ini yang nge-track ya, biar nggak ke-track. Sama menurut gue selain kemarin ajang buat nyobain pemain yang gak dibatasin aturan FIFA, juga ajang buat jualan juga kan, jualan tiket itu kan di Madia tapi tiketnya dijual kan gitu. Termasuk para fanses yang dari Bansos bisa dilihat mungkin fansnya siapa sih tuh? Nah, Nathan. Ini menurut gua kayak agak berasa gimana ya, kadang heran sama orang ngidolain seseorang kayak urat malunya udah putus. Soalnya kayak gitu dilarang bawa masuk kecuali semua pemain ada. Sebenarnya nggak ada salahnya. Ingat ketika Irfan Bakdi masuk timnas ya pertama kali itu kan juga heboh. Itu kan? gila sih. Tapi ya sebenarnya untuk hype orang yang non bola, maksudnya dalam arti yang biasa nggak nonton bola gitu ya. Gue nggak ngomongin gender, misalnya cewek ya, kadang cowok juga ada kan gitu kan. Ada juga. Ya untuk hype-nya sih gue rasa ya nggak apa-apa juga, asal tidak mengganggu privasi pemain. lah. Ya. Karena kemarin sempat ada berita si Nathan itu sampai privasi dibuk-buk sama orang kan. Iya. Ditanya aja gila banget maksud gue. Coba situasinya yang dibalik adalah cowok-cowok ngejar pemain wanita deh. Situasi dibalik deh. Pasti kan langsung kena hujat. Benar. Kalau misalnya kayak fans wanita tiba-tiba ngejar Nathan yang segitunya parah banget sampai lu privasi diubek-ubek. Coba bayangin ya kalau kita ya misalnya pemain cewek gitu, dibilang wah lu tuh apa namanya? Seksis apa nggak boleh nih menyelecehkan ya. Bayangin ya, misalnya kalau sebagai fans sepak bola cowok kita segitunya sama fans cewek pasti udah kena hujat kan sama warga. Pasti. Sama kalau ini juga bukan fenomena baru, terutama di Gen Z sekarang itu banyak player FC kan. Nah dengan banyaknya pemain-pemain yang naturalisasi, terus juga ya gue lihat emang ganteng-ganteng juga sih ya. Wajar aja sih player FC juga banyak terjadi di Indonesia gitu. Normalnya tapi sebenarnya kalau normal dan gak mengganggu pemain ya, gue rasa nggak apa-apa kalau orang suka bola dan dukung timnas karena sosok gitu, maksudnya kayak ya misalnya alasannya kalau suka karena fisik ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan juga. Iya, maksudnya asal nggak mengganggu pemain. Maksud gue kayak orang dukung sesuatu itu karena fisiknya nggak apa-apa juga kali. Nggak masalah. Misalnya orang suka Ronaldo, orang suka Giroud, siapa lah? Lu dulu suka gitu. MU kenapa? Karena Ronaldo ya nggak masalah. Lu suka MU karena Beckham ya nggak masalah. Beckham entah dari tendangannya atau mukanya kan gitu. Tapi maksud gue senormalnya aja, jangan sampai gobok privasinya, kasihan lagi pemain tuh capek lagi, udah capek lapangan, ntar kalau salah gimana. Tanah jago, tapi kan cakep juga menurut gua gitu. Ya nggak apa-apa dong, Lea Williamson ya itu suka gitu kan. Tapi kan di sisi lain ternyata malah menjadi support ya untuk bola cewek, jadi penontonnya juga banyak gitu. Karena gue yakin juga yang di Spanyol yang atau di Inggris yang sold juga ada aja yang suka karena fisik gitu. Jadi ya wajar lah menurut gue. Tapi sewajarnya aja, batasnya masih batas wajar sih. Betul. Dan ada update dari Inter Nusantara juga kayaknya. Inter Nusantara kemarin habis per weekend lagi. Sayangnya cuma dapat 1 poin dari 2 pertandingan. Tapi Segara Biru bisa bangkit. Kan Rossi dari kemarin mikirin nih kok ratingnya jelek terus, kemarin bisa golin. Tapi imbang lawan Bengaluru sama kalah lawan Palermo 2-0. Jadi sekarang peringkat ke-7. Keluar dari zona playoff. Kalau Palermo, apakah kita Cagliari? Bukan Palermo yang Argentina. Tahu. Tapi abis ini Sassuolo ini bagaimana? Salernitana bagaimana? Ternyata di Buenos Aires tuh Palermo tuh daerah terkenal. Oke. Emang ada. Dan abis ini lawannya pemuncak klasemen Brasil Amazonia, tapi di kandang sendiri ya, kita lihat. Apa kita pernah juara, aman aja. Dan Aun Rahman. Aman aja. Ada update lain, Dex? Ada update dari Kanjuruhan lo. Jadi ada 2 update dari Kanjuruhan yang lagi jarang update sebenarnya. Ya, yang pertama ini Munas Aremania, presidium terpilih diminta tuntaskan tragedi Kanjuruhan dan dualisme Arema ya. Ya itu dua hal yang paling banyak dibahas di Munas tuh, Kanjuruhan sama dualisme Arema. Dan itu juga tolong dong beresin gitu. Dan satu lagi ada headline-nya nih, beritanya adalah Kapolres Malang sampaikan permohonan maaf pada korban tragedi Kanjuruhan di Munas Aremania gitu. Dia masih di acara yang sama. Jadi ada dua berita ya. 2 berita. Ya bagus. Ya oke lah kalau begitu lah ya. Iya. Dan juga ada yang jadi topik juga obrolan di sosmed ya. Selain tadi udah kita bahas, yaitu tentang duo midfielder terbaik. Duo midfielder terbaik nih kalau dari Bansos nih. Gue lihat itu kan pas kemarin kan kejadian adalah Modric sama Kroos kan. Nah di bahasnya itu adalah ada nggak sih duet midfielder yang lebih baik daripada Modric dan Kroos gitu.
Ini tuh ada yang jawab misalkan. Xavi Iniesta ya. Xavi Pasti lah. Iniesta. nih. Ini ada yang bilang Curtis Jones dan Dominic Szoboszlai. Wow. Walaupun mereka tapi nggak setiap game main bareng. Iya, tapi kan? Xavi dan Iniesta ini no debat sih sebenarnya. Xavi Iniesta oke banget sih. Gila aja. Pirlo Tapi Sidorf menurut lo gimana? tapi sebenarnya lu gimana menurut lu? Xavi Iniesta nggak bakal berfungsi dengan baik kalau nggak ada Sergio Busquets. Iya, sama kayak tadi juga Pirlo Gua Sidorf juga nggak setuju sepenuhnya sama karena Gattuso. bisa juga ya Torre waktu itu. Iya sih. Tapi ya maksudnya yang semakin melengkapi itu. Itu lebih ke peran berarti bukan sosok yang melengkapi. Iya. Peran DM-nya tuh ya dimainkan siapa. Iya. Ya, ini ada yang bilang kurang cocok. Keita juga, maksudnya Keita juga di situ bagus waktu itu. Ya, ini ada yang bilang juga kurang cocok. Kroos dapat Ballon d'Or di Madrid. Vini dan Jude lebih bisa kasih influence ke Madrid. Secara stats Kroos masih kalah sama Rodri di posisi yang mirip walau nggak 100% sama. Vini lebih cocok dapat d'Or. Nampaknya dia di pertandingan nggak main-main. Nah, karena ada juga postingan Rio Ferdinand yang ngomong kalimat Ballon d'Or berkali-kali ngomongin soal Vini gitu kan. Cuma jangan lupa ya, ada keuntungan dimiliki oleh Jude Bellingham yaitu Euro 2024. It's coming home. Gua rasa kalau Inggris paling nggak final aja ya. Misalnya. Football's coming home nih. Kalau Inggris final, Jude main bagus. Dan Rice. Elah. Vini juga ada Copa America, jangan lupa. Ya, sih. tetap Jude. Tapi tetap menurut gua kalau Jude Sorotan Inggris. kita gara-gara ke situ aja. Kalau Inggris minimal final deh, kalau nggak juara pun. Emang tapi Jude harus bagus. final biar kita bisa nonton. Iya, betul. kan? Itu jadi gue kan Inggris Prancis gue pengen ke finalnya. Nih. Kita nggak resign Terakhir nih, dari by the way. Agas tuh Dedi dan Klok. Wah, selamat buat Persib juara ya. Dedi. Gak ada yang mau nyebut Dado ya Dedi. Michael Carrick sama Paul Scholes apa gimana Gitu nih? juga. Waduh. Klok gue cetak gol lagi di final ya. Iya. Nah itu Gila. juga gue pengalaman menarik juga. Kemarin kan gue weekend di Bandung. Oh iya rame banget ya. Pawai. Gue sih lihat Wah, pawai gila. itu kan dibilang rame-rame. Kapan lagi juara? Terakhir kali juara 2014 sudah 10 tahun lalu kan. Iya. Ya udahlah gue sama Gilvi aja kita kesana ke gedung sate ya. Karena macet banget. Iya sih, macet banget tapi ya udah. Tapi Kapan lagi gitu. Iya sih. Tapi ada beberapa berita yang tidak mengenakan dari selebritas itu kan. Tapi semoga Iya sih. sudah diselesaikan ya. Iya, Yang bersangkutan gitu. Janganlah, maksudnya lu melalaikan buat tapi jangan anarkis dong. Tapi emang kayaknya kunci bergaul aja deh. Maksudnya bergabung aja deh. Kayak Gilvi tuh gue beliin bendera, terus dia kayak ke supporternya Persib juara gitu-gitu. Terus supporternya juga banyak, supporter Persib juga banyak nyamperin. Pasti. Kan maksud lu euforia, maksudnya euforia. Misalnya lu Senggol dikit aja langsung. karena euforia, maksudnya ya lu Persib juara 10 tahun terakhir 10 tahun lalu udah lama. Ya sekarang ya udah sama berpesta dan semoga Persib bisa sukses di Liga Champions Asia 2. Bener. Iya, Dan dua Kodak ya, luar biasa. Playoff lagi kan anjing emang ya. Emang ya Koefisien kita ya. kita berarti ya. sih ya. Gara-gara yang kena ban FIFA. Iya, tapi selamat ya dengan kemenangan 3-1 kemarin ya. Ada Jadi penalti 6-1. terakhir tuh dari Selamat Ya, Nur Cahyo. tapi walaupun sebenarnya Persib udah di satu tangan di Pas 3-0. kan. Iya. Dia itu akhirnya musim ini bisa memutus rekor buruk mereka melawan Bali United gak pernah menang dari 2017. Terus juga sekali akhirnya menang bisa masuk final ya. David kemarin. da Silva itu ngelewatin rekor gol. terbaiknya penyerang Persib siapa? Lomso ya? Siapa? Sutioso siapa? Oh yang zaman dulu. Yang zaman dulu ngelewatin rekor total golnya itulah Lamso David da siapa? Silva. Ciro juga ngaruh banget ya gila ya. Ciro. Ya udahlah. Selamat ya buat MU kalah tapi. para teman-teman. Sedih. Ya udah si Madura United Madura yang itu. Oke, kalau begitu. Tapi MU yang itu bahkan di liga lebih bagus daripada MU yang Inggris. Ya. Itu dia ya. Akhir dari Box to Box Football Show. Kalau lu pengen ada bahasan apa yang pengen kita bahas, bisa tulis komentar ya kan sekalian ini ya, apa namanya? Off season juga. Apa itu off season anjir? Nggak ada Orang tapi habisnya timnas. iya benar. Habis lawan Irak, habis lawan Filipina. Oh kita doakan timnas menang lawan Irak. Ya, Ya kan. Box to Box akan ada live reaction juga. Yes. Dan juga 2 kali langsung ya. 2 kali langsung. Wow. Habis itu langsung Euro ya. Iya. Wow. Seminggu berikutnya. Doa kami Weekendnya. semoga kalian semua penonton sehat semua. Ya, jadi Tolong doakan kami juga. Jangan protes doang lo. Doain juga dong. Kita flu semua nih. sebelum kita closing ya. Jadi mau siaran Euro apa enggak? Nah, Sampai jumpa di Box to Box Football Show.